mempelajari dan aku membiayakan. Kadang kita harus mengajarkan secara visual, kadang kita mengajarkannya secara kinestik, dan kadang kita secara auditorium. Tergantung kompetensi yang kita bacakan. Ini juga orang lahirkan dengan kapasitas kognitif ditentukan, tidak. Jadi kita terlahir tidak ditentukan bahwa kognitif kita adalah seperti ini. Tetapi sesuatu yang tadi itu yang bisa terbang dan lama, tetapi ini tidak kasih kita polanya. Kita searching di internet dengan berbagai macam cara. Nah rupanya sesaat kita diskusi, disitulah nilai kolaborasi, nilai diskusi, nilai kesabaran, nilai mengeluarkan pendapat dan semua yang muncul. Yang kita yang rendah-rendah semua terbang, yang lari belajar ke yang pandai, tidak dilarang, tidak dilarang. Setelah itu kita berubah. Kita merubah, kita punya pekerjaan, lalu dites kembali, rupanya kelompok menjadi nomor satu. Di akhir baru ada review. Reviewnya adalah yang pertama, kita sendiri yang men-search bagaimana pola yang kita membuat. Jadi kita sendiri tidak ada pola yang diberikan. Dan itu kita gali sendiri, kita cari sendiri. Karena menurut instruktur, dia itu tidak tahu membuat pesawat. Yang tahu itu lebih banyak orang di Google. Jadi kita untuk mencari di Google. Ada kamera ini. Didapatkan cara-cara untuk dan dipilihlah satu. Lalu yang kedua, dia tidak memberikan guna karena dia meminta kita mencari sendiri kesalahan yang kita buat. Dia akan di mana kira-kira kesalahannya itu. Lalu dia karena teman-teman banyak yang sudah berhasil, kita tidak diberitahu kemana. Gemuk. Generasi menunduk. Itu waktunya tidak lama, itu waktunya hanya 2 jam belajar. Tidak lama, kita belajar, kita dapatkan hasil yang baik dan terpaling tinggi. Nah setelah waktu evaluasi, tadi kelompok 1 itu tidak pakai bla-bla-bla. Kenapa mesti pakai bla-bla-bla? Dan sampai hari ini saya ingat proses itu. Harapannya memang adalah begitulah anak-anak kalau diberikan proses dalam prakteknya. Inilah namanya PBN sebenarnya. Inilah PBN. Jadi dia sudah mulai perancangan, dia yang bercerita tentang gambar sampai 4 menit. Orang kedua mendengarkan tanpa memotong ceritanya teman-teman yang didapatnya. Jadi, ya, oke. Boleh dengan lihat zona yang pertama, ketahanan kita bercerita. Ya. Yang pertama adalah ketahanan kita bercerita. Sampai di mana kemampuan kita bisa diam mendengarkan orang bicara. Bagaimana nanti di kelas kita bisa diam mendengarkan siswa. Bagaimana bisa kita tahan mendengar kesalahan
Ya, ini adalah ketua kelompok paling senior, Ibu Wajah Musliha, kemudian berikutnya Ibu Zainabia. Perkenalkan yang memegangi namanya Budari dan saya sendiri Bung Marwan. Ya, adapun hasil kolaborasi kami adalah kompetensi rias mata di dalam rias wajah dan rias mata. Kenapa kami gambar mata? Nah, di sini kami mengidentifikasi ada 5 mapel yang bisa connect dengan mata pelajaran ini. Yang pertama adalah agama. Di dalam agama memerintahkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Namanya tabarruk. Dan jadi di dalam melakukan rias wajah sebaiknya tidak boleh berlebihan. Ya, sesuaikan dengan kesempatan. Kalau misalnya pagi, siang atau malam, Pak. Jangan mau tampil pagi, riasnya malam berlebihan, dilarang dalam agama. Kemudian berikutnya, maka yang kedua adalah matematika. Di sini untuk membuat alis, kita harus tahu perpanjangan. Ya, panjangan seperti ini. Ini panjang alisnya di bagian 4. Ya, pada titik ketiga, nah alis itu harus naik. Nah inilah hubungannya dengan mapel matematika. Jadi anak-anak kita harus tahu membagi lagi di sini perbandingan. Kemudian untuk mata pelajaran IPAS di sini kita akan memberitahukan anak-anak bahwa ada namanya perubahan warna. Ada perubahan warna, ada perubahan materi di dalam pembuatan eyeshadow ini. Dan ini kita akan menjelaskan bahwa secara orang cantik itu dari Timur Tengah, yaitu Mesir yang terkenal dengan namanya Cleopatra. Ya, tapi ada juga orang cantik di Kedalapan. Kemudian yang berikut adalah seni wayang. Di sini kalau kita tidak pintar melakukan warna, itu tidak cantik hasilnya. Ya, kalau kita salah warna berpadu, misalnya eyeshadow ini kita menggunakan 4 warna. Kalau kita pemilihan warnanya salah, maka jangan berharap lagi mampu di pesta, pasti jadi hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Di dalam rias wajah perkembangannya sangat pesat. Ya, kita tidak bilang lagi warna mata, tapi menggunakan eyeshadow warnanya apa kita pakai pokoknya. Blush Sama on. istilah bahasa Inggrisnya lebih keren kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Itulah. Jadi yang gambar ini gambar eyeshadow ini apa ibu? Gambar eyeshadow. Gayanya. Ada yang suka? Atau ada? Ya, ada. Tadi Anda tidak menyebutkan tentang pelajaran PKN, profil Pancasila dan agama. Ya, terima kasih masukannya. Ada yang bisa memberikan masukan lagi? Ya, terima kasih Bu Lena.
Kalau saya di sini Bu, kalau bisa PPKN masuk dalam gotong royong karena pasti otomatis bukan hanya satu orang yang bekerja sama, otomatis kan ada yang memotong, ada yang mencuci, ada yang merias, itu kan nggak masuk ya? Terima kasih Pak Man. Di sini kita selalu bekerja sama antara model dengan pesennya. Bukan materi, bukan. Terima BK kerja sama. Terima kasih Pak Man. Kita akan bekerja sama antara pelanggan, customer dengan Perias. semuanya. Ya, saling kita menggunakan produk dalam negeri. Ya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mama cantik, boleh manis cantik, mama. Kelompok macan. Oke, terima kasih. Silakan minum. Ya, mewakili teman-teman nanti kita makan lain. Kami mengambil materi pembuatan busana industri. Ya. Pembuatan busana industri dalam hal ini kolaborasi dengan mata pelajaran yang kami tuliskan. Pertama ada matematika. Dalam pembuatan busana tentu tidak lepas dari matematika. Matematika mengukur pasti menggunakan matematika betul benar ya. Karena kalau hanya kira-kira bisa saja nanti salah ukuran sehingga lemaknya bisa tidak sesuai dengan ukuran yang biasa. Ya. Kemudian mengenai IPAS, ya. IPAS tentu terkait dengan bagaimana bahan kain itu, syarat kain itu seperti apa, sehingga cara menjahitnya juga harus hati-hati karena harus sesuai, menyetrikanya juga harus sesuai, mencucinya juga harus sesuai dengan karakter dari jenis kain itu. Kemudian seni budaya, bagaimana seni yang dihasilkan dari pakaian atau kain kita, modelnya, kemudian Padu-padan warna. ya, harus sesuai dengan kebutuhan ataukah jenis model yang diinginkan. Kemudian ada agama. Agama di sini ya tentu terkait dengan moral dan terkait dengan kesopanan bagaimana layaknya kita menggunakan busana yang sudah disekat. Jangan sampai kita tidak sadari sehingga apa yang biasa diistilahkan pameran koci itu yang bisa terjadi kalau kita tidak menuju pada tidak dengan pendidikan agama. Kemudian ketiga, keselamatan kerja itu lebih penting, ya. Itu sangat penting di dalam pembuatan busana mengenai keselamatan kerjanya. Berikut ada PKN. Ini juga sudah ikut di sini tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya kita menghargai, bagaimana caranya kita mencintai produk dalam negeri sehingga kita tidak mengekspor atau kita mengimpor produk-produk tanpa kita memperdulikan hasil produksi diri negara sendiri. Dan cintailah produk dalam negeri, dalam hal ini akan membantu income per kapita masyarakat kita dari karya-karya mereka. Kita hargai hasil karya mereka. Mengenai bahasa Inggris ya tentu istilah-istilah yang muncul di dalam jenis-jenis produk penjahitan busana nanti pasti ada terkait dengan bahasa Inggris.
Kemudian penjelasan bagaimana caranya memasarkan produk kita. Tentu terkait dengan bahasa baik bahasa Inggris maupun bahasa Inggris, bagaimana cara kita mempromosikan, karena di dalam mempromosikan pasti yang diinginkan di sini, pasti yang penting di sini bagaimana cara kita mengajak, mempengaruhi, membujuk agar orang tertarik dengan produksi yang kita produk yang kita produksi. Kemudian mengenai sejarah ya pasti tentu harus tahu sejarah tentang busana ya, asal usulnya tentang berbagai model yang pasti ada sejarahnya. Di sini harus kita kenalkan. Seperti misalnya di sana kita khusus Makassar ya, baju bodoh misalnya pasti sejarahnya tidak asal memakai saja, tetapi kita harus tahu bagaimana sesuai dengan sejarah dari pakaian itu. Saya kira itu untuk sementara. Ini saya produk dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Orang sudah sempurna. Weh. Saya bertanya. Saya bertanya. Ya, kelompok. Kelompok ini. Oke. Terus model terbaru. Oke, terus model terbaru. Salah lagi dikasih begini terus. Satu dua kali. Oke, thank you. Nah, sebelum presentasi kita ada yel-yel dulu ya. Oke teman. Siap. Oke. B. Banana. Ya, dari kelompok kita sudah beri nama anak sekolah. Bukan sembarang nama, karena bisa filosofinya banyak. Tapi kita bicara dalam hal gizi ya, bisa ya. Bisa kita disembunyikan bahwa ya, oke. Jadi kompetensi kita ada housekeeping. Yang paling atas kita taruh pendidikan agama. Kenapa? Karena apapun agama kita pasti mengajarkan kebersihan. Makanya kita letakkan di sini karena kebersihan, kalau di agama kita Muslim, Islam, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kemudian kita ke profil Pancasila. Saya pikir seluruh perilaku profil Pancasila ini harus menjiwai memang seluruh mata pelajaran. Berikutnya kami tempatkan KWH ada di atas, bukan tanpa alasan, karena kita berharap alumni kita pada akhirnya bisa berwirausaha menjadi entrepreneur dengan menghasilkan produk jasa dari housekeeping. Kemudian di sini ada Inggris. Bahasa Inggris itu kita akan jadikan bahasa pengantar komunikasi sehari-hari, terutama di perhotelan. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita akan dibuka untuk
dari Banana Squad. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Dari 100.000. Ini saya barangkali cuma meluruskan ya. Ini kan kelompok Banana Squad memilih materi housekeeping-nya. Saya tanya dulu, housekeeping kan beda dengan info ya? Beda. Nanti dari penjelasannya dikatakan tari. Ini kalau housekeeping saya bukan masuk di tarik. Dia ini kalau matematika dia masuk dalam perbandingan. Jadi perbandingan zat-zat kimia yang menghasilkan berapa ini berapa supaya bagus hasil chemicalnya. Jadi dia bukan dalam tarik. Terima kasih masukannya. Materinya masuk di tarik. Oke? Maaf, saya baru jawab. Kenapa kami sepakat memasukkan matematika waktu itu tadi? Karena jangan salah, housekeeping juga itu ada hitung tarifnya, untung ruginya. Kita menghitung berapa cc yang dipakai supaya tidak rugi. Ya, berapa untuk berapa ruangan, lebar ruangan, berapa chemical yang digunakan sehingga tidak mubazir penggunanya, sehingga tarif proses biaya pembersihan itu tidak berlebihan. Housekeeping itu ada hitung per jamnya disesuaikan dengan matematika. Itu namanya sayang perbandingan, bukan hitungan tari. Jadi kan cuma matematika, dulu perbandingan. Mohon maaf, kalau orang lain menggunakan housekeeping itu matematika salah satu digunakan untuk menghitung berapa kosnya itu penggunaan housekeeping, berapa biayanya dan berapa jamnya. Jadi juga dihitung tadi. Itu terima ini dua dalam kalau itu harus selesai. Tambahan masih ada. Olahraga kenapa? Karena housekeeping itu kan pekerjaannya berat, jadi butuh fisik yang kuat. Karena apalagi kalau making bed itu ya Allah luar biasa itu beratnya itu. Saya jawab ya. Terima kasih. Memang sengaja kita tidak masukkan olahraga di sini. Karena kenapa kita menegaskannya begini? Tidak semua bergerak itu adalah olahraga. Olahraga kalau bergerak fisik dan aku senang begini. Orang kalau membersihkan begini biasanya dia mau malah mau tengah semua. Jadi Olahraga menurut keluarkan keringat. Bisa interupsi. Ini instruksi. Durasi. makanya kali tidak pastikan di penjelasannya seperti ini. Mulai. Kami siap melayani Anda. Pelayanan kami sangat memudahkan. Kami mengambil mata pelajaran logis yang berhubungan dengan mata pelajaran seni budaya ini kita lihat dari cara packing. Jadi ada seninya ya, tergantung dari bentuk-bentuk bajunya seperti apa bisa kita gunakan seni budaya. Jadi seni kita cuma menari ya.
Kemudian ini bahasa Indonesia merupakan dengan bahasa Indonesia dalam saat berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian kita juga di sini masukkan agama. Agama di sini diajarkan kejujuran, etika. Di sini juga sudah masuk semua bagaimana bersikap, berbicara. Kemudian kami masukkan juga keasikan kantoran, bagaimana cara menyimpan administrasi seperti mengharuskan. Yang kedua kami juga bukan dengan pelajaran pusaka. Pelajaran pusaka ini kemudian dari bahannya, kemudian jenis pakaian dan teknologi. Yang berikut KWH di sini bagaimana cara mempromosikan supaya lebihnya bisa berjalan dengan bagus. IPA di sini kita menghubungkan dengan bagaimana pada saat ketika panasnya, kemudian saat mengeringkan kita bagaimana mengatur panasnya, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan jenis kecemasan itu termasuk di IPA. Terakhir matematika ini kalau kita menghitung berapa yang harus dibayar, biasanya ada servis, ada pelayanan biasa, itu ada perhitungannya, jadi harus ada matematikanya. Kemudian B5BK ini mencakup semua apa yang ada dalam pelajaran ini. Ada uangnya, sama bertanya. Halo Bapak Ibu, mengingat waktu sudah jam 15, ya terima kasih. Semua kalau bisa meneruskan, silakan kalau Indonesia itu indah. Jokayu. Ya baik, kami dari kelompok Pak Joka. Pak Joka itu hobinya ibu ke jalan-jalan. Ya, kami ada kakak Dina, ada kakak Hasna dan kakak Adi Anicida, dan ada kakak ini. Kakak tua, ya. Baik, kami mengambil mata pelajaran guiding atau pemanduan wisata. Nah, pemanduan wisata ini keterkaitan dengan mata pelajaran yang ada di sini, hampir semua terlibat. Yang pertama, pelajaran agama. Jadi, kami berharap ada koneksi pelajaran agama dengan pelajaran guiding, terutama ketika melakukan traveling atau perjalanan, bagaimana siswa diajarkan untuk melakukan sholat berjamaah ataupun melakukan penjamak sholat. Nah, kadang anak-anak tidak memahami itu, jadi bisa berkolaborasi. Kemudian pelajaran bahasa Indonesia, di situ ada materi iklan, ada materi tentang mempresentasikan materi tentang laporan tur dan editorial. Kemudian ada pelajaran seni budaya kaitannya dengan pemanduan wisata. Ini sangat erat karena di sini seorang pemandu wisata harus bisa mengkonekkan materi yang ada di seni budaya, terutama seni, kemudian perform khas dari daerah tertentu, kemudian ada tradisional dance maupun modern dance yang ada di daerah itu. Kemudian bahasa asing dan bahasa Inggris ini untuk komunikasi, bukan hanya turisnya orang Indonesia saja, tetapi mempersiapkan diri untuk melakukan pemanduan bagi wisatawan asing. Kemudian grooming.
atau dasar-dasar kecantikan. Di sini kami berharap seorang pemandu wisata itu karena tampil di depan sebagai orang yang selalu dilihat, diharapkan bisa terlihat menarik. Ya, bagaimana tampil good looking bagi orang lain. Kemudian pelajaran olahraga. Nah, pelajaran guiding ini adalah pelajaran yang lebih banyak outdoor di area luar. Jadi di sini kalau anak-anak sehat, stamina-nya kuat, insya Allah akan menjadi seorang pemandu wisata yang hebat juga. Kemudian pelajaran sejarah. Ya, ini pelajaran sejarah juga sangat erat kaitannya dengan pelajaran guiding karena seorang pemandu wisata harus mampu menceritakan masa lalu dari sejarah-sejarah yang ada di daerah tersebut. Ya, dan diceritakan ini masa lalu suku, masa lalu Sejarah perkembangan kota. sejarah-sejarahnya, bukannya masa lalu pemandu wisatanya. Kemudian PKN ini berkaitan dengan rasa nasionalisme. Jadi sebagai pemandu wisata tidak boleh menjelek-jelekan negara kita ke wisatawan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun yang digaet bukan orang Sulawesi, tetap menghargai. Kemudian P5BK. Nah, ini yang paling fresh, yang paling hangat sekarang, yaitu tentang kolaborasi, bagaimana kemandirian dan gotong royong dan karakter siswa pada saat melakukan pemanduan. Kemudian mata pelajaran IPAS, ini saya tadi sudah melakukan cek and recheck bahwa memang di IPAS itu belajar tentang geografi pariwisata. Jadi peserta didik ini nanti ketika menjelaskan akan melakukan tur dari Makassar ke Toraja, mereka tahu setelah Maros itu kabupaten apa, itu ada di geografi pariwisata. Kemudian pelajaran matematika, ini belajar bagaimana budgeting dan distribution of time-nya, bagaimana mendistribusikan waktu yang diberikan, misalnya dalam satu hari itu harus 7 objek wisata yang dikunjungi. Nah, itu harus bisa memperkirakan berapa menit di sini dan di objek wisata selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah mata pelajaran informatika. Nah, ini bagaimana belajar tentang cara membuat brosur sebagai media untuk iklan pada saat pemanduan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita presentasikan hasil meeting kami dari kelompok Perca, kami akan membuat video dulu ya. Silakan mendengarkannya. Mendengar dulu tahu. Iya. Oke, 1, 2, 3. Smile. Tek ulang. Smile. Cakep. Dan Lisa. Oke, hari ini kami akan presentasikan hasil kerjasama kami, kelompok kami, di mana yang menjadi topik kita itu adalah pembuatan surat. Nah, untuk di pembuatan surat, kurang lebih kayaknya. Untuk pembuatan surat, mapel yang masuk itu ada di otomatis di bahasa Indonesia pasti, karena di dalam pembuatan surat itu ada namanya pengelolaan katanya kayak gimana. Tidak mungkin kita menulis surat asal-asalan saja, masuk masuk to. Kemudian bahasa Inggris otomatis karena dalam pembuatan surat
Inggrisnya. Nah, kemudian yang IPAS, IPAS masuk, kenapa masuk IPAS? Karena biasanya kalau kita membuat surat itu kan di dalam amplop itu biasanya ada lemnya. Uangnya. Ada lem dari amplop suratnya. Nah, makanya kita masukkan IPAS. Di dalam pembuatan lem itu ada larutan sama lemnya. Itu pembuatan lemnya tersebut, bukan sagu ya. Nah, di mapa selanjutnya itu ada simulasi digital. Kalau yang kelas 10 sekarang informatika. Simulasi digital kenapa kita masukkan? Karena otomatis pembuatan surat mengikuti zaman modern. Kalau dulu kan masih tulis tangan, otomatis manual. Sekarang kita menggunakan komputer. Jadi settingnya itu masih di Microsoft Word-nya. Makanya kami ambil simulasi digital. Nah, kemudian nanti lagi sama Ibu ini suratnya. Di pembuatan surat ini sudah tercakup profil Pancasila di dalamnya, mulai dari agama itu sudah ada profil pertama, akhlak dalam berbahasa, itu sudah masuk. Kemudian di PPKN ada gotong royong di sana, dalam pastinya dalam pembuatan surat butuh gotong royong di sana, dan tanggung jawab serta kerja sama. Kemudian tadi sudah dijelaskan di bahasa Indonesia terkait dengan tata bahasanya. Jadi dalam pembuatan surat ini Ibu sudah mencakup P5BK secara keseluruhan. Jadi profil Pancasila sudah masuk di dalamnya. Perkenalkan kami dari kelompok Salfok, salah fokus. Ya, karena Salfok maka berubahlah dibuat menjadi customize. Nah, sebelum itu jangan dulu pegang-pegang, santai-santai dulu. Lihat, gimana? Siap? Siap. Ya. Nah, kita mana pohonnya? Tumbang nih. Kita mulai ya. Kita berani ya. Belajar. Oke. Di sana. Oke. I love you. Ya. Jadi ini kemudian berubah menjadi kostum. Ibu Mi, masih masuk. Ya. Masih masuk. Kemudian berubah. Nah, jadi di sini pada dasarnya sama dengan konsep awal, ya. Jadi pembuatan kostum di sana, ya. Jadi di sini beberapa unsur, jadi sebenarnya sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Beberapa unsur yang mata pelajaran yang harus mendukung sehingga pembelajaran ini berjalan dengan baik. Kita lihat di sini, ini backgroundnya sudah tidak kelihatan merah, ya gelap, ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu masih baik, anak-anak sekalian masih fokus. Jadi ada seninya. Tentu di dalam busana itu tidak lepas dari seni. Seni apa? Seni misalnya mendesain, seni rupa, seni tadi semua ada hubungannya dengan busana. Bagaimana anak-anak itu belajar mengaplikasikan jiwa seninya di dalam pembuatan kostum. Ya. Next, berikutnya bahasa Inggris nih, yang paling nilai kalau bahasa Inggris. Kalau datang customer, tempat, kebetulan si bule-bule atau ke orang yang modern yang menggunakan istilah-istilah asing, tentu ini dalam transaksinya ini sangat bermanfaat. Kemudian hal-hal kecil saja alat-alat yang digunakan, semakin kemari, semakin kesini itu sudah menggunakan istilah-istilah asing. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa menggunakan menyebut nama alat yang hanya di boga tapi juga di busana. Itulah korelasinya, ya. Berikutnya, nah ini ada K5BK, begitu juga tentang K5BK kita sudah tahu sekali di sini, ya. Jadi di sini betul-betul anak-anak diajarkan dari dan segala macamnya lengkap sih. Cepat saja IPA tentu saja berhubungan dengan tekstil. Ya, kita sudah tahu bagaimana membuat
dengan bahasa yang tutur katanya sopan, kemudian beretika, yang penting sekali. Nah, matematika apalagi karena dalam pembuatan kostum tentu harus berurusan dengan menghitung. Terakhir ini yang bukan terakhir, ini yang penting ya di dalam pembelajaran pembuatan kostum ini adalah unsur pendidikan agama yang tercakup semua. Jadi sesimpel apapun anak kita pada waktunya harus misalnya kecil dia harus melakukan ibadah ya. Jadi contoh kecil, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kejujuran juga mestinya ada, sampai dengan kewirausahaannya terkait dengan mata pelajaran agamanya. Kemudian masuk ke birokrasi saja anak-anak diajarkan bagaimana caranya ya menjadi seorang entrepreneur. Gimana mereka belajar dari tempat lain, belajar dari guru, belajar dari sekolah, dan mencoba mengkolaborasikan dan mencoba untuk berusaha sendiri, sehingga kostum yang dibuat itu ya mengikuti tren dan bisa diterima oleh masyarakat dan mampu di pasaran. Tujuannya ya. Jadi ini sedikit saya tidak bisa dibaca. Di sini ada bertulis, ada tekstil, ada desain, segala mata pelajaran yang harus dikuasai.